Biasa dulu ada kalung emas gitu yang aku pakai bertahun-tahun ada artinya, tapi sekarang aku udah kasih ke pacar aku kayak gitu. There's stories almost in everything I use gitu. Iya. Ini HP, aku nggak pernah mau ganti HP. Hah? Kenapa? Nggak tahu, ini aku selalu dicap sama orang, maksudnya kayak acts of service gitu. Act of service. Iya, aku emang kayak gitu karena papaku seperti itu. Gitu. Okay. And for me it's like lihat temen aku lagi kesusahan, dia bingung ya aku bantuin biar dia nyaman. Iya. Simple as that gitu. Tiba-tiba aku kayak terlintas Brian Domani kalau misalnya nanti jadi ayah akan menjadi ayah seperti apa ya gitu. Aku jujur takut sih. Hah, kenapa? Untuk siapapun itu, lelaki atau perempuan, muslim atau tidak, nyadar kalau bertanya-tanya kayak pantaskah aku apa aja, pantaskah aku bahagia, pantaskah aku mendapatkan kesempatan dua, pantaskah aku dimaafin. Pertanyaan-pertanyaan itu buat kalian sadar it's normal. Sahabat Kompas.com, ketemu lagi sama Ira Gita Sembiring di sini dalam acara Hype Talk. Ini aku seneng banget hari ini akan lebih intimate lagi bersama Brian Domani, pemain film Pantaskah Aku Berhijab. Gila, sekarang karena aku baru dapat informasi ini sofa baru. Yes. Terus ada penontonnya juga banyak ternyata sekarang. Sekarang ada penonton bayarannya. Mana suara penonton bayarannya? Iya. Iya, ini emang sofa ini khusus didatangkan untuk Brian. Wah. Saya tahu itu bohong, tapi nggak apa-apa. Oke, gimana? Baik, Brian? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Aku baik. Baik. Iya. Ini berarti salah satu film. Ini kan judulnya aja Pantaskah Aku Berhijab. Oke. Menurut kamu aku pantas nggak? Langsung gitu. Menurut Enggak kayaknya ya. Itu pertanyaan buat kamu dong. Iya sih, benar. Oke, ini film apa? Film drama religi kah? Atau karena kan sebelumnya kan kamu sempat heboh ya. Heboh gitu. Ya, heboh in a good way ya. Ntar tiba-tiba di searching enggak. Heboh in a good way, alhamdulillah. Ya ini film sebenarnya gini. It's not religi. Oke. Aku nggak tahu kenapa, aku juga sendiri pun nggak. Sekarang kayak film-film sekarang tuh jarang ya dibilang ini film religi ya. Karena ini sebenarnya drama, tapi ada unsur religinya. Oke. Kayak kita kehidupan sehari-hari, itu hidup kita mungkin ada yang drama, ada yang komedi, tapi pasti kalau kita beragama ada unsur religinya. Iya. Jadi tujuan pertama bukan religinya gitu. Sebenarnya Pantaskah Aku Berhijab itu goal akhirnya karakter si Sophie ini. Tapi sebenarnya cerita itu tentang perjalanan hidup seorang wanita mencintai dirinya sendiri, memaafkan dirinya sendiri. Proses itunya sih, that's the story gitu. Iya. Kalau aku sempat nonton trailernya kayak mungkin kayak pencarian jati dirinya dia gitu ya. Dia yang adult, yang fatherless, bukan fatherless, ada ayahnya tapi enggak involved. Lebih parah lagi jatuhnya. Yang dimana dia kakak dari adik perempuan dan mungkin melakukan beberapa hal yang salah in that moment gitu. Hingga akhirnya dia ngerasa oke, ini karma aku sendiri, aku nggak pantas untuk berubah. Ini emang salahku sendiri, biar aku jalanin sendiri dan lain-lain gitu. Jadi ya, it's more about that. Nggak tentang drama religi, ini drama. Tapi ada bumbu religinya gitu. Oke, ini mungkin pengen tahu dulu, penasaran. Kenapa tertarik waktu itu? Apa karena memang sebelumnya udah kayaknya asik nih dengan tema-tema serupa gitu? Pertama pastinya kenapa tertarik karena sama Bu Hadra lagi. Aku sama Bu Hadra udah 4 kali sama dia. Yang 172 Days, yang kedua Bu Hadra. Merindu Syahida Amsal, Bu Hadra. Terus akhirnya ditawarkan yang ini gitu. Ditawar yang ini terus sebenarnya buat aku tertarik banget awalnya tuh judulnya emang Pantaskah Aku Berhijab. Dari awal judulnya tuh udah ada. Pantaskah Aku Berhijab. Aku bilang, yakin mau pakai judul itu. Karena aku tahu bakal ada backlash ya, bakal ada orang kayak, ya karena emang wajib. Iya wajib. Iya. Tapi aku tahu ada beberapa perempuan, lebih tepatnya perempuan, merasa ada pertanyaan itu dalam dirinya mereka. Dan kan soalnya cerita ini bukan cerita tentang karakter aku, Aksa. Cerita ini tentang si Sophie. Dan pasti diceritakan secara detail. Aku ingat banget itu lagi dinner sama Denny, itu suaminya, produser ini, suami Bu Hadra sama aku. Aku inget banget, dia menceritakannya aja dengan berkaca-kaca dan air mata. Itu Bu Hadra. Bu Hadra itu tipe orang yang sangat emotional. Jadi kadang-kadang kalau jelasin adegan, dia tuh nggak bisa keluarin kata-kata, cuman emosi yang nyampe. Dan pas dia ceritain ini, aku bilang, ada sesuatu dalam film ini yang Bu Hadra kasih. Mungkin ini pertanyaan dia dulu, pas sebelum dia memakai hijab dan lain-lain. Jadi akhirnya, I want to be a part of this gitu. Aku siapanya itu ntar di ending, tapi aku mau lihat journey cerita ini tuh gimana.
Iya. Dan itu baik orang mikir kayak, oh ini tentang berhijab. No, ini kamu bukan muslim pun juga bisa nonton. It's not only about the hijab. The hijab itu pada akhirnya yes, it's wajib dan lain-lain. Tapi pertanyaan-pertanyaan zaman sekarang di mana kita ngerasa kayak, pantaskah aku bahagia? Oh. Pantaskah aku dapat kesempatan kedua? Walaupun aku banyak salah, pantaskah aku bisa memperbaiki diri sendiri? Atau aku bakal kayak gini selamanya gitu, kayak it's apalagi buat young adult, especially me also, questions seperti itu yang selalu muncul dalam kepala kan. Jadi makanya aku it's a nice story. Aku tarik pada akhirnya. Tadi mungkin udah sempet di-spill karakternya sendiri. Cuman mungkin bisa diceritain, bisa diperkenalkan gitu ya. Brian Domani ini di sini berperan sebagai apa? Beradu acting sama Sophie ini berarti diperankan oleh Nadia Arina. Nah, kalau kamu sendiri karakternya seperti apa di sini, Brian? Ini selalu aku bilang quite unik karakter Aksa, karena karakter Aksa ini sangat terbentuk sama gimana dimainkan oleh yang perankan Sophie. Karena Aksa tuh lumayan pasif di sini. Lumayan, aku ikutin Sophie aja gitu. Jadi si Sophie sama Aksa tuh, Nadia sama aku, Sophie Aksa itu teman dari kecil. Oh, sahabatan. Sahabat let's say dari SMA atau SMP akhir gitu. Dan dimana mereka tahu hidupnya dia dan lain-lain gitu. Dan si Aksa ini karakter tuh sangat kebentuk dengan apa yang Nadia bakal berikan. Jadi malah di awal persiapan reading, goal pertama tuh dapetin Sophie-nya dulu gimana bentuknya. Dan setelah dari sana aku bisa ngebentuk karakter Aksa. Aku gitu. Soalnya kalau Sophie-nya tuh harus kayak gini, ya aku ikutin kayak gitu. Sophie reaksi seperti ini, aku reaksi harus seperti apa. Itu baru dari Sophie-nya. Karakter aku emang ada bekal belakangnya. Mungkin dia orangnya sabar, tulus, ikhlasan. Tapi itu kan lumayan basic ya. Jadi emang kebentuknya itu tergantung sama apa yang diproyeksikan oleh Sophie. Jadi banyak diskusi. Wah, banyak banget diskusi. Banyak banget diskusi yang akhirnya kalian rambut kayak pusing. Kayak, ini mau gimana adegan ini enaknya gimana. Tapi kayak gak mungkin deh Sophie ngomong kayak, kayak gimana supaya aku tahu reaksinya gimana kayak gitu. It was fun tapi lumayan pusing. Tapi proses selalu seru. Tapi untuk proses kamu akhirnya membentuk karakter si Aksa ini gimana? Mungkin ceritain dong, atau ada nggak bedanya sama peran-peran kamu di film-film lain gitu? Setiap peran pasti beda. Kayak mungkin yang sebelum ini kan emang ada dari orang asli gitu. Kalau ini emang it's quite fictive, imaginary kan. Dan itu yang aku bilang tadi, dibentuk itu tergantung kebutuhan si Sophie-nya, si karakter Nadia-nya itu. Karena dia pengen kan goal story-nya Pantaskah Aku Berhijab seperti ini, Sophie jalan ini seperti apa, ya udah aku di sana untuk kayak ngedorong tujuannya dia. Support system ya kamu ya. Itu jadi emang banyak discussion, mengenali cara kerja si Nadia, mengenali TikTok dan rhythmnya Nadia kalau lagi bermain. Banyak diskusi sama Bu Hadra juga, dia pengen apa di adegan-adegannya. Jadi banyak diskusi lah, dan malah banyak banget dapat adegannya di set gitu. Iya, di momen pas kita udah pakai kostumnya, pakai lain-lain, baru dapat ternyata kayak gini adegannya, bukan kayak pas kita reading. Tapi berarti sama Nadia ini baru pertama kali atau sebelumnya udah pernah kerja sama? Jadi si Nadia itu aku pernah cameo di salah satu film dia, tapi nggak ada dialog secara langsung sama dia. Nggak ada interaksi. Tapi ini pertama kali benar-benar main sama Nadia. Gimana pengalaman pertama? Aku salah satu bucket list pemain lawan main Indonesia aku pengen tuh dulu tuh Nadia. Karena aku pernah nonton dia yang di Perfect Fit, film-film dia sama Mas Monty dan lain-lain. Aku lihat banget her acting tuh bagus banget gitu. Dan menurut aku salah satu underrated talent tuh dia gitu. Dan pas ketemu aku bilang, gila, nih anak emang kalau bukan dia yang main sih nggak kebayang sih. Karena emang karakter Sophie ini sangat berat buat diperankan, apalagi quite dramatik. Emosinya mungkin kelihatannya sama, tapi kan supaya nggak bosan harus deliver dengan cara yang berbeda gitu setiap adegan. Dan kayaknya sih aku kan belum nonton filmnya. Belum sama sekali. Tapi pas kita memainkan adegannya, asik. Bangun chemistry ini nggak? Apa maksudnya biasanya ngapain sih kalau selain reading gitu ya? Kamu ada di luar itu ada sempet sama si Nadianya? Itu satu hal yang aku baru pelajari sekarang, kalau ternyata yang butuh chemistry bukan aku sama Nadia, tapi Sophie sama Aksa kan.
Oke. Jadi sebenarnya nongkrong di luar itu Kurang ini perlu ya? kalau mau ya boleh, tapi nggak perlu amat gitu sebenarnya. Oke. Kayak orang kan harus nongkrong berdua, jangan berdua, kayak you don't have to Mhm, juga. mhm. Karena pada akhir kan yang tertampil di layar kan karakter sama karakter, bukan Iya. Brian sama siapa itu. Mhm. Tapi ya ada, kita lebih tepatnya karena suntuk reading di satu tempat, kita pindah-pindah tempat. Oke. Jadi tetap reading. Jadi kayak kita ke kafe mana, tapi tetap tujuannya reading, bukan nongkrong atau nonton film bareng, enggak. Oke. Dan itu pun sama acting coach-nya dan lain-lain. Iya. Karena emang pada akhirnya kan jatuhnya kayak, oke, kita ke kafe ini, nongkrong sebagai Aksa sama Sophie gimana gitu. Kita cobain adegan yang ada di kafenya, kayak coba kayak gitu. Tapi nggak kayak Brian sama Nadia nongkrong ngapain enggak. Iya. Emang Bukannya nggak mau ya, tapi emang nggak perlu juga gitu. Iya sih. Yeah. Mungkin lebih efektif kalau memang jadi karakter masing-masing ya di situ ya. Menarik. Soalnya ke kerjaanku yang sebelum ini, aku tuh sama sekali nggak nyambung secara personal sama lawan mainnya. Oke. Bukannya maksudnya aku nggak suka sama dia, enggak. Tapi kan emang ada orang yang dimana kita kita tongkrongnya secara ngobrolnya beda aja gitu. Enggak, you're sweet girl gini segala, tapi kita nongkrongnya beda aja gitu. Tapi di saat di layar langsung berubah. Langsung bener-bener kayak lovey-dovey ini segala, dan orang melihat itu. Dan sekali aku menceritakan, kita sebenarnya di belakang layar biasa nggak bisa terlalu nyambung. Orang kan, oh really? Iya. Karena di layar kalian lihat tuh karakternya, bukan aku asli. Iya. Aktor beda ya kalau aktor ya. Agak gila ya. Oke. Nah tapi dalam proses syuting nih, ini syutingnya di mana aja kalau boleh tahu? Kita syuting di Cibubur. Nggak ada ya, malah reading doang di Cibubur. Kita syuting di daerah Manggarai, Jakarta, Amsterdam. Enggak ya, beda. Ya intinya di Jakarta dan sekitarnya ya. Jabodetabek. Ya, so aku tukar T sama D-nya. Jabodetabek. Iya. Selama proses syuting ada nggak mungkin pengalaman menarik atau adegan yang memorable banget gitu di selama syuting? Atau yang paling susah atau apalah gitu? Kalau susah banyak. Susah bukan berarti nggak bisa ya, tapi emang karena ceritanya lumayan berat ya. Oke. Ya, dia fatherless, ada masalah ini dan lain-lain. Trailernya udah lihat belum ya? Aku udah. Oh ya, intinya aku udah boleh bilang ya, dia hamil dan lain-lain gitu kan, lumayan berat buat dia. Tapi malah satu adegan yang aku suka banget tuh di trailer nggak ada. Ada deng. Yang aku ngomong bucin sama orang yang bucin nggak masalah, yang penting sama orang yang pas aja. Itu kan adegannya panjang. Adegan cuman aku sama Sophie, Aksa sama Sophie duduk di depan ruko gitu, sambil makan cilok. Tapi sambil ngobrol aja, kayak tektokan, ngobrolin masalah, kayak as simple as that. Tapi aku suka banget adegan seperti itu. Adegan dimana cuma dua manusia yang lagi ngobrol aja, yang nggak harus ada drama dan lain-lain. Flow aja. Itu aku suka banget adegan-adegan seperti itu. Ya. Berarti salah satu memorable buat aku yang itu. Apa yang bikin kamu memorable tuh dialognya atau proses acting kamu sama Nadianya? Di saat itu aku ngerasa karakter Aksa dan Sophie itu sangat real. Karena itu sesuatu yang sangat sangat normal buat dilakukan, dan tapi aku lakukan dengan karakter yang berbeda. Kalau contoh kayak tiba-tiba kamu hamil, tiba-tiba nangis, itu kan nggak semua orang bisa, dan mudah-mudahan nggak semua orang merasakan itu kan. Jadi mungkin there's a certain distance between adegan seperti itu. Tapi nongkrong di tempat makan cilok bareng sambil ngobrol itu kan kemungkinan besar semua orang pernah ngerasain. Dan menurut aku di momen itu karakternya hidup. Dan juga karena itu hari terakhir juga mungkin ya. Jadi emang like a nice sweet goodbye sebelum pisah dari projectnya. Berapa lama emang proses syuting? 19 atau 20 hari ya? 18. Wih, 18 hari malah. 18 hari. Iya. Aku sih gak secapek si Nadia ya. Nadia mbak, tuh cewek capek. Aku yakin Nadia 18 hari berasa kayak 30 hari. Soalnya dia baru menguras emosi banget itu. Aku cuma beberapa scene doang yang bener-bener segitu beratnya. Berarti di sini tuh karakternya si Aksa tuh apa? Bucin ya berarti sama si Sophie? Just a good
person dan terkadang aku lihat ini agak bodoh ya, maksudnya lu sabar nggak apa-apa, tapi kayak aku kalau jadi dia nggak mungkin bisa sesabar itu Oh gitu. gitu. Ya. Oh ini berarti beda banget sama karakter asli kamu ya? Aku orangnya nggak sabaran, galak. Kalau si Aksa tuh bener-bener sabar banget. Sabar tapi temen ya, bukan sabar kayak apa kayak aku cinta sama kamu. Iya, ada cintanya tapi cinta sebagai temen gitu. Ya. Ya gitulah, ngikutin si Sophie aja, mau gimana. Iya. Tapi sebenarnya apa ya, kamu punya cara tersendiri nggak untuk penonton nggak berpikir bahwa ini filmnya religi banget gitu, padahal di dalamnya lebih banyak soal POV anak-anak muda atau khususnya mungkin perempuan-perempuan yang lagi mengalami krisis identitas dalam dirinya gitu. Sebenarnya kalau dari filmnya mungkin pasti tonton bisa mengerti itu ya. Tapi kalau dari snippet dari judulnya aja pasti orang berpikir ini film religi. Tapi menurut aku sebenarnya definisi film religi itu it's quite udah agak ini. Kayak filmku yang sebelumnya aja 172 Days, aku nggak bilang itu film religi. Ada yang nonton nggak 172 Days ini? Nggak tahu, mungkin nggak ada. Dia pasti nonton. menurut aku tuh drama sebenarnya, romance drama, tapi ya dengan orang yang berbelakang religious. Tapi bukan berarti itu film religi kan. Menurut aku film religi itu yang dimana dakwahnya banyak banget. Iya, mungkin ada pesan-pesan selalu ada, tapi cara menyampaikan pesannya itu lebih in your face gitu. Iya. Kalau ini karena masalahnya dengan agama kan kita semua mungkin semua alhamdulillah beragama gitu kan. Gak berarti kalau ada adegan tiba-tiba di sholat itu film langsung dicap religi dong. Iya sih. Itu sehari-harian orang aja. Benar, aktivitas orang setiap gitu. hari. Iya. Kamu pakai hijab dan lain-lain, ada karakter yang pakai hijab atau lumayan dalam sama agama, nggak berarti filmnya religi gitu. Jadi emang it's just drama. Drama ya. It's just drama gitu. That's right. Oke. Nah, aku mau balik lagi ke soal adegan-adegannya. Kalau di itu kan sempat kelihatan Sophie sama Aksa pakai gelang yang sama. Itu ada makna khusus nggak tuh? Oh gemes, akhirnya ada yang Ada makna khusus nggak dari persahabatan kalian yang dari kecil itu? Kamu lihat sendiri atau kasih tahu tuh? Aku lihat tapi dibantu sama tim juga. Jadi itu gelang usah final idea gitu yang dimana kan bisa kalau temen-temen apalagi si Sophie kan sebenarnya karakternya itu kayak ceria, happy, bubbly dan lain-lain. Iya. Itu cerita itu kayak gelang best friendship gelang yang yang Aksa dipaksa oleh Sophie buat pakai. Oh, gemes. Iya, kayak gitu, kayak harus pakai ini friendship gelang gitu. Tapi ada beberapa orang temen yang kayak enggak, kita harus samaan gelangnya, kita samaan kalungnya atau apa-apa. Dan akhirnya itu sih. Iya. That gelang yang kayak mempersatukan mereka berdua gitu. Gelang persahabatan lah ya. Gelang persahabatan gitu. Karena aku lumayan percaya sama ini, kayak ini aku punya gelang ini. Oh iya. Ini gelang aku sama pacar aku kan. Oh, ya, baik. Jadi emang percaya sama itu, dan it was a small touch of detail yang memperkuat hubungan antara Sophie sama Aksa. Berarti mirip juga sama kamu ya? Maksudnya kamu lumayan pakai barang-barang samaan, couple-couple gitu. Biasa kalau aku pakai hal-hal tuh kayak hal-hal sentimental gitu, kayak ini sentimental. Ini jam pertama yang aku pernah beli, sentimental. Atau jam yang lain dikasih sama papa aku ada juga. Cincin juga kado dari Bali. Kayak aku jarang beli kalau nggak ada artinya. Iya. Coba kita artiin satu-satu. Langsung gitu. Ada kalung aku, biasa dulu ada kalung emas gitu yang aku pakai bertahun-tahun, ada artinya, tapi sekarang aku udah kasih ke pacar aku kayak gitu. There's stories almost in everything I use gitu. Iya. Ini HP, aku nggak pernah mau ganti HP. Hah? Kenapa? Aku nggak mau ganti. Aku pakai iPhone X ya, XR itu bertahun-tahun. Akhirnya pacarku kesel liatnya udah hancur dibeliin sama dia. Kalau nggak dibeliin sama dia, aku nggak mungkin pakai. Nggak ganti handphone. Padahal ini kameranya udah rusak. Oh my God. Ini udah berapa tahun? Nih. Kameranya ungu. Oh iya lagi. Tapi tetap aku pakai. Ini nggak lama sih. Ini iPhone 13 berapa tahun sih? 13 ya 4 udah. 4 tahun, ya 4-3 tahunan lah. Oke. Iya. Menarik. Berarti semua kamu lumayan apa? Berarti kalau Aksa kan dia lembut gitu ya. Kamu tadi udah bilang kamu agak galak. Cuman sisi sensitivitas yang itu ada Brian-nya juga. I'm a quite sensitive person. I'm a quite sensitive person. Iya. Kalau di TikTok tuh rame kamu tuh love language-nya physical touch itu sama juga nggak sama kayak si Aksa? Enggak tahu, ini aku selalu
cap sama orang, maksudnya kayak acts of service gitu. Tapi Act of service. ya aku emang kayak gitu karena papaku seperti itu gitu. Oke. And for me it's like lihat temen aku lagi kesusahan, dia bingung ya aku bantuin biar dia nyaman. Iya. Simple as that gitu. Jadi kayak orang kayak, iya aku pasti santai. Kalau kamu kenal aku pasti ke semua orang kayak gitu. Kayak temen aku yang cowok-cowok juga bisa out of the blue aku beliin bunga ke mereka. Serius? Iya, karena aku suka. Maksudnya kayak lihat mereka kayak, gimana? Terus lucu aja lihat teman-teman aku kasih bunga. Iya, karena kan kalau cowok kan biasa ada, ih apaan sih gitu ya, kalau sama-sama cowok gitu jadi agak aneh gitu. Oke, malah kalau begitu aku lebih gituin lagi. Kalau si teman aku yang cowok kayak, ih apa sih gue beliin bunga lagi. Beliin bunga terus ya, gue kirimin bunga ke rumah lu, masa bodoh. Iya, menarik. Oke, kita balik lagi ke cerita ya. Ini kan si Sophie ini ceritanya adalah tumbuh tanpa peran, bukan tidak ada ayah tapi peran ayahnya nggak dapat gitu. Kalau pandangan Brian sendiri gimana sih soal banyak anak-anak atau generasi kita lah yang akhirnya fatherless gitu, tumbuh dengan seperti itu. Peran ayah buat kamu seperti apa? Aku sih alhamdulillah banget punya peran ayah yang sangat baik gitu. Maksudnya kayak I'm really lucky punya ayah seperti itu kan. Tapi aku tahu ada beberapa orang yang peran ayah emang lumayan absent, apalagi di daerah East Asia, Asia Tenggara kayak gini, banyak banget yang seperti itu. Dan melihat mereka, apalagi biasanya kan yang mendekat banget sama ayah, pertama cowok pasti hero pertamanya adalah ayahnya. Kalau perempuan, bodyguard cinta pertama mereka adalah ayahnya mereka. Dan kadang-kadang ada beberapa wanita yang tidak memiliki itu kan quite sad ya. Dan apalagi kalau ada orangnya tapi peran sampai sebagai bapaknya nggak ditunjukkan itu lebih sakit hati lagi. Kayak pada akhirnya mereka jalanin diri sendiri, mungkin karena aku, mungkin mama sama papa pisah karena aku dan lain-lain, kena mentalnya sendiri mereka. Dan pada akhirnya juga apalagi buat perempuan, kan perempuan pasti suatu hari nanti mungkin ada suka sama cowok. Dan biasanya kalau suka sama cowok kan ada momen-momen kayak di cowoknya datang ke rumah, terus diinterogasi lah sama papahnya, atau dia setidaknya punya bayangan positif, oh papaku seperti ini ke mamaku baik, jadi aku harus cari cowok yang sama. Punya gambaran, ya kan? Dan kalau tidak ada itu kan terkadang salah memilih pasangan ya. Betul. Sama seperti Sophie di sini, karena itu dia jadi akhirnya salah memilih pasangan. Dia coba pengen menggantikan sosok papahnya ke lelaki ini dengan janji manis ya dan lain-lain. Kan biasanya yang tahu cowok-cowok janji manis, cowok-cowok yang sweet talker kan bapak-bapak ya. Bapak-bapak atau cowok lain gitu ya. Kayak kita udah hati-hati dia janji manis doang kayak gitu tuh. Tapi kalau nggak ada orang seperti itu kan jadi percaya. Jadi nggak ada yang jagain, jadi nggak ada yang kayak udah jangan, cowok tuh bahaya. Hati-hati gitu. Ada kata lain sebenarnya aku pengen ngomong tapi ya cowok tuh ya itu. Makanya aku suka sama cewek. Bener juga. Pokoknya udah tau lah ya pikiran-pikiran cowok gitu. You need that. Dan terkadang biasanya kan cowok tuh sosok ayah atau cowok tuh lebih realistik. Jarang nge-sugar coating, jarang kayak mengemong. Butuh kayak realistik. Logik ya dia. Kayak, walaupun sayang, tapi sayang dengan cara berbeda. Contoh, anak kecil. Anak kecil mau jatuh, mau megang api deh. Mamanya jangan dibiarin, jangan sayang tersakit. Kalau papa, biarin aja pegang sekali, pasti enggak. Biasanya kan kayak gitu kan, cara mereka mendidik tuh beda gitu. Ya emang kasihan apalagi buat perempuan sih. Dan biasanya kan pada akhirnya, kalau udah dewasa, cowok tuh lebih dekat sama ibunya, perempuan lebih dekat ke papanya. Karena aku punya adik perempuan kan, dan aku lihat betapa dekatnya adik perempuan aku sama papa gitu. It's just sad dan bukan salah kalian kalau emang papa kalian nggak ada, emang papa kalian aja menurut aku pengecut kalau dia nggak mau involve in your life gitu. Soalnya kamu anak salah dari mana, nggak mungkin salah. Walaupun dia papanya punya masalah sama ibunya, tapi jangan dilampiasin sampai sakit hati ke anaknya dong. Itu sih, it's just sad. Tiba-tiba aku kayak terlintas Brandon nih kalau misalnya nanti jadi ayah akan menjadi ayah seperti apa ya? Gitu. Aku jujur takut sih. Hah, kenapa? Ini anak, gini, aku baru baca buku kemarin. Berapa bulan awal anak itu
environment mereka, mungkin mereka nggak reaktif, tapi environment mereka itu membentuk karakter mereka. Walaupun mereka nggak bisa interaksi sama kita. Itu kayak takut banget kalau tiba-tiba, buku itu bilang kayak kalau bisa jangan berantem di depan anak gitu. Kan terkadang kalau kita berantem sama orang, it's still normal karena kita dewasa, tapi kan kadang-kadang anak nggak tahu kan. Itu kayak jadi kayak aku takut banget kalau punya anak terus salah langkah kayak gitu. Kayak takut ntar dia mikir aku gimana, terus dia ini gimana, jadi pengen banget. Tapi ya tanggung jawab yang sangat besar. Dan bapakku selalu ngomong kayak gini, ini satu kata-kata yang menurut aku yang make me fall in love more than him, with him. Tuh aku translate dulu bahasa Inggris ke Indonesia. Lu nggak tahu apa itu cinta sampai saat nanti lu punya anak. Cinta sesungguhnya itu di saat kamu punya anak. Itu papamu ngomong itu sama kamu? Lu bakal melakukan, soalnya bener, nih bayi cuma kerjanya nangis, pup, tapi lu cinta banget sama bayi ini. Kayak agak unik ya, maksudnya kayak, dan dia bilang, lu bakal ngelakuin apapun buat anak kamu, dan itu cinta yang sesungguhnya. Cinta ke istri pasti ada, tapi cinta ke anak tuh way more katanya. Wow. Aduh, boleh tepuk tangan nggak? Aduh. Pokoknya nanti siapapun, bukan siapapun ya, maksudnya kalaupun misalnya nanti kamu dikasih rezeki untuk punya anak, jadilah ya yang amin. Amin, ya. Kenapa jadi ke situ ya? Oke, kita balik lagi ke film. Kamu juga kalau suatu hari nanti, belum kan? Belum. Suatu hari nanti kalau udah jadi ibu juga jadi ibu yang baik. Amin ya Allah. Kita bisa langsung ke KUA aja nggak? Bercanda Brian. Ya Bapak, ayo. Oke. Tapi apa sih pandangan Brian Domani di film ini kan tentang berhijab ya? Sebagai identitas perempuan yang diangkat dalam film. Pandangan kamu melihatnya seperti apa? Tentang hijab atau tentang apa nih? Iya, tentang film ya? Dalam film ini kan yang diangkat adalah hijab ini sebagai identitas perempuan gitu. Hijab identitas perempuan di end goal-nya di sini ya. Tapi ya di story ini ya tentangnya bukan hijab doang. Hijab is the end goal gitu. It's the reason. Jadi kalau di cerita ini ntar di preview kalau aman atau enggak ya. Intinya alasan kenapa dia berhijab itu untuk menutupi kehamilan dia. Karena kan di sini kan biasalah tetangga nyinyir, walaupun kita nggak tahu gimana seharusnya di saat orang melakukan kesalahan kita lebih kayak oke, nggak apa-apa tapi jangan diulangin lagi. Sini kan bibir-bibir tetangga offside kan, monyongnya kadang-kadang susah gitu. Jadi karena dia saking takutnya ketahuan dan gitu dia nggak ya. ngasih tahu siapa-siapa gitu. Jadi akhirnya dia pakai hijab untuk nutupin kehamilan itu. Dan di saat itu makanya dia bingung kayak ini niat aku pakai hijabnya buat apa sih sebenarnya gitu. Buat tutupin aib aku kah? Atau untuk emang mau ngubah penampilan kah? Atau biar orang melihat aku secara beda? Atau emang pengen atau ini jalan aku untuk memperbaiki diri aku sendiri gitu. Itu sebenarnya kenapa konflik batinnya di situ ya. Banyak konflik batin, jadi banyak masalah hubungan cintanya, masalah komunikasi sama ibunya agak berjarak, menjadi role model adik-adik perempuannya. Jadi emang Sophie ini bebannya tuh banyak banget gitu. Ya itu sih sebenarnya. Tapi kalau peran hijab for a woman, apa ya? Ya aku tahu dalam agama Islam itu wajib. Tapi I know it's something not easy. I know it's something not easy. Dan aku respect banget buat wanita-wanita yang akhirnya memakai hijab. I don't judge them. Maksudnya I don't say they're more or less gitu. Tapi I know it's a big commitment gitu. Iya sih, karena kan pada intinya kalau kita memakai orang pakai hijab kan bagusnya tuh nggak dilepas lagi kan. Walaupun ntar mereka lepas ya it's their life gitu. Pada akhirnya aku selalu bilang it's their life. Tapi for me I have great respect karena it's showing that they're brave dan akhirnya kan mengorbankan lumayan banyak juga kan maybe. So itu sih. Respect banget, aku sendiri pasti juga bertanya-tanya kenapa jadi perempuan pasti. Jangan kan itu. It's something big. Itu mungkin uniknya perempuan kali ya. Dia punya banyak layer kehidupan yang sangat disorot gitu ya. Nggak cuman soal penampilan tapi ada tanggung jawab, ada komitmen di situ.
menurut aku wanita hidup itu jauh lebih, makanya mungkin wanita bisa multitask ya. Iya. Karena kalau enggak kayaknya kan emang ada studi di mana wanita tuh lebih bagus multitasknya dibanding laki-laki gitu. Karena kalau wanita nggak bisa multitask, kayak aku kalau di posisi wanita tuh kayak bakal kayak wah, ya menjadi ibu rumah tangga. Banyak orang mikir kayak kamu ibu rumah tangga dong. No, ibu rumah tangga tuh pilihan dan tanggung jawab yang besar juga gitu. Jadi emang it's crazy sih, apalagi kalau pada akhirnya mereka memiliki kepilihan-kepilihan besar yang mereka harus lakukan, itu kayak great respect. Betul. Makanya durhaka sama ibu kalian, apalagi jahat sama wanita. Itu ya sih. Iya. Berarti kamu tidak pernah jahat ya sama wanita ya? Ya ada momen ya. Ada momen ya. Ada bullshit kalau aku ngomong nggak pernah jahat sama wanita. Dulu pernah lah. Ya mungkin juga ada yang berapa kali nggak niat juga, tapi ya I try my best. Soalnya aku percaya karma dan saya punya adik perempuan. Oh betul. Iya itu penting ya. Yes. Ada adik perempuan. Jadi apa sih harapan Brian Domanic terhadap respon penonton nanti ketika mungkin ini kan filmnya kemarin baru diumumin ya, preskon ya? Baru preskonnya udah lama, tapi kemarin baru ada kayak fan meet kecil-kecilan untuk trailer gitu. Dan akhirnya habis itu ada curhat session. Oh my god, so sweet. Beberapa orang menceritakan masalah fatherlessnya mereka, atau mungkin dalam hidup mereka melakukan kesalahan. Nangis-nangis bareng, kita tuh gemes banget kemarin acaranya, walaupun kita nggak pernah ngebayangin nangis-nangis bareng, terus akhirnya kayak pelukan dia. So sweet gitu. Akhirnya banyak yang relate dengan sosok Sophie ini ternyata. Iya, baik banget ternyata. Dan kasiannya tuh kadang-kadang mereka tuh nggak pertama nyalain diri sendiri. Sedih kayak ada satu cewek yang dimana papanya ada tapi nggak ada gitu. Jadi kayak kenapa ya aku harus milih ke mama atau ke papa? Itu kan questions yang seharusnya jangan pernah nanyakan diri sendiri gitu. Kan. Terus akhirnya kemarin si Zira ngomong sama mereka, mungkin ada yang kehilangan papa. Zira ceritakan cara berhadapan dengan grief dan lain-lain. It's really nice. Tapi harapan aku ya buat orang yang nonton Pantaskah Aku Berhijab bukan aku ya, filmnya judulnya Pantaskah Aku Berhijab, bakal tayang 21 November, promo. Berharap sih untuk siapapun itu, lelaki atau perempuan, muslim atau tidak, nyadar kalau bertanya-tanya kayak pantaskah aku apa aja, pantaskah aku bahagia, pantaskah aku mendapatkan kesempatan dua, pantaskah aku dimaafin. Pertanyaan-pertanyaan itu buat kalian sadar it's normal, nggak ada salahnya. Aduh, pantas nggak ya aku dapat kerjaan kayak gini, pantas nggak ya aku dicintai, itu it's a normal question. Tapi mudah-mudahan dengan ini kalian sadar semua, kita semua tuh pantas untuk mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Mau itu memperbaiki gimana pun caranya, itu hidup kalian masing-masing, tapi we all deserve self-love, self-forgiveness, and memperbaiki diri gitu. Iya. Dan mungkin itu juga message yang pengen disampaikan di film ini ya terhadap penontonnya. That's the whole point gitu. Karena emang Sophie melakukan kesalahan, tapi bukan berarti the end of her life. Iya. Dia melakukan kesalahan, dia harus dihukum selamanya, enggak. Dia melakukan kesalahan yang akhirnya semua orang benci sama dia nggak boleh dicintai sama siapapun, dia nggak boleh menerima cinta. Karena aku ngerasa aku perempuan yang salah, kamu jangan cinta sama aku. Kan ada beberapa orang kayak gitu. Aku bakal nyakitin hati kamu, enggak. Semua orang deserves a second chance. Semua orang deserve a better life gitu. Tapi kamu pernah nggak merasakan jadi Sophie? Maksudnya kamu kayak melakukan kesalahan gitu, terus kamu merasa kamu nggak pantas gitu. Pantas nggak ya gue gitu? Kayak kadang-kadang kayak melakukan kesalahan atau lagi di syuting, lagi lokasi syuting gitu. Apapun itu, kayak terus tiba-tiba ada kesempatan kedua kayak gila. Gue ngerasa pantas lagi kayak dimaafin sama orang ini karena gue udah salah banget sama dia kemarin. Tapi gue tetap dimaafin gitu. Ya udah nggak apa-apa. So that means I deserved, aku pantas mendapatkan itu, tapi aku jangan mengulanginya lagi gitu. Gitu sih. Itu respon kamu begitu ya ketika kamu merasakan apa yang... Nggak selalu ya, tapi ada. Ya, namanya manusia ya. Oh iya lagi, benar. Iya. Karena kan kayaknya melakukan kesalahan itu kan, ya walaupun kita berusaha untuk tidak melakukan, tapi kan pasti akan ada kita itu sengaja atau nggak sengaja kita lakuin gitu ya. Tapi pastilah. Ini terakhir ya, ini menjadi kalau menurut kamu, aku tertarik dengan tadi yang kamu sebut soal memaafkan misalnya. Menurut kamu kata itu magicnya apa sih? Memaafkan? Yes. Maksudnya dimaafkan atau kita memaafkan?
Mungkin kalau di sini POV-nya kamu yang Memaafkan. yes. Oke, kalau secara personal, kita ngerasa waktu kita panjang banget. Kita ngerasa, aku masih 24, hidup aku masih sampai 80, kalau sampai gitu. Life is too short to hold grudges. Dan dendam sama orang kan capek sendiri kan. Iya sih. Memaafkan bukan berarti aku harus temenan lagi sama kamu. Kita temenan, kamu melakukan kesalahan, bukan berarti aku maafin kamu harus temenan lagi, enggak. Tapi kan kalau kita nggak memaafkan biasanya kan ada dendam. Iya. Dendam pribadi yang kita simpen terus. Emosi yang ada di dalam setiap kali diri ngomongin kita, orang gitu. ini ada energi lagi yang kita keluarin karena kita males ngomongin dia atau gua nggak suka ngomongin sama dia ini segala. Itu kan energi yang dibuang-buang for negative things kan. Jadi sebenarnya secara memaafkan orang itu lebih beneficial buat kita. Betul. Bukan buat orang. Iya. Justru kalau kita nggak maafin kita yang rugi gitu Kita ya. yang capek. Kita yang capek. Waste of time gitu. Dan ya it depends on apa yang dilakuin ya. Tapi ya emang kan lebih baiknya secara agama pun itu memaafkan orang gitu. And I found out the reason sekarang itu. It's not for them, it's for us. Dia lebih kayak lega gitu. Kayak kemarin mobil aku ditabrak. Sama motor ada. Serius? Sama kamu ya? Iya. Motor aku ditabrak, dilari. Di jalan. Di jalan dilari. Terus aku langsung kayak, ya udahlah, aman. Kalau aku nggak, itu kan secara tidak langsung memaafkan dia kan. Tapi kalau enggak, aku kejar, aku lari-lari. Itu kan capek kita sendiri gitu. Jadi akhirnya terkadang memaafkan itu, ya udahlah, let it be. And just hope for the best. Justru itu jalan terbaik untuk diri kita sendiri gitu ya, untuk bisa melanjutkan hidup. Terakhir banget. Lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu tuh tipenya kalau misalnya memaafkan tipe yang ngelupain atau enggak? Ngelupain kayaknya nggak mungkin ngelupain ya. Nggak ngelupain berarti. Apa contohnya kayak? Iya misalnya aku pernah bohongin kamu atau jahat sama kamu. Misalnya kayak kita pacaran nih misalnya ya. Pacaran terus aku selingkuh misalnya. Misalnya sih, terus ya aku selingkuh gitu. Terus Mau pacarannya berapa lama ceritanya? Setahun lah ya, setahun. Gitu. Ini kalau ada produser yang lihat mungkin bisa langsung jadi film aja kali ya. Terus aku selingkuh dari kamu, terus aku minta maaf, aku pengen memperbaiki semuanya. Nah kamu tipe yang akan melupakan aku pernah selingkuh sama kamu atau gimana? Tapi kamu udah mau maafin sih gitu? Enggak ya. Gak mungkin. Aku tipe orang yang percaya kalau trust is gone, it's gone gitu. Ya. Tapi bukan berarti aku bakal setiap kali ketemu kamu, aku langsung kayak nggak ngobrol sama kamu. Atau marahin kamu, atau kesel sama kamu. Kalau aku udah memaafkan ya aku biarin aja, nggak apa-apa. Kita masih bisa ngobrol kayak gini, tapi ya we're never getting back together gitu. Tapi nggak mau balikan berarti? Nggak. Ya udah deh. Kok gue sedih? Tapi bukan berarti kayak, jadi memaafkan itu ya dendam pribadi dilepaskan. Kayak mengikhlaskan ya udah memang pernah dialamin tapi, gitu ya. I won't forget, nggak bakal lupa. Tapi masalahnya nggak sebesar itu lagi. Kayak gini deh, kalau kita melakukan sesuatu yang sangat memalukan, contoh misalnya kita robek di umum, saat kejadian itu kayak parah banget kan. Tapi kan lama-kelamaan kayak ya udahlah, udah lewat juga. Itu that's what I have. Ya mungkin yang kamu lakukan pas itu sakit hati banget, butuh waktu untuk memaafkan, tapi di saat udah memaafkan udah kayak ya udahlah, udah lewat juga. Iya. Kalau selalu sama kesel gitu kan capek. Bener sih. Iya sih. Terus kalau ada aku terus kamu pergi gitu kan capek ya. Iya, jadi ngobrol, dia merasa bersalah, dia cabut. Bener lagi. Oke, tepuk tangan dulu dong saya. Aduh, thank you ya Brian udah mau ngobrol-ngobrol soal film barunya. Terima kasih lo udah kasih sofa. Iya dong. Katanya di sini biasanya orangnya jongkok ya. Biasanya kita rasain aja sih di bawah. Keren. Thank you, semoga sukses filmnya. Amin. Nanti dicintain sama penonton banyak Indonesia, banyak penonton Indonesia. Amin. Gitu ya. Dan mungkin sekali lagi bisa kasih tahu ke sahabatkompas.com kalau mau nonton ini kapan bisa nonton di bioskopnya, terus mungkin diajak juga kali sahabat Kompas. Apa ada nama nggak? Nama sahabatkompas.com. Sahabatkompas.com, jangan lupa saksikan film Pantas Aku Berhijab, bakal tayang di bioskop tanggal 21 November. Dan bawa teman, keluarga, pacar, mantan, bawa siapapun itu untuk nonton bareng-bareng ya. Aku mantan kamu berarti kamu mau ajak Boleh, aku dong. Ntar aku ajak ya. Tiket ntar.
Iya. Oke, sekali lagi terima kasih. Thank you. Bapak Brian Terima Damani, kasih. terima kasih juga untuk sahabat Kompas.com yang sudah menyaksikan Hype Talk. Jangan lupa nontonin terus Hype Talk di channel YouTube Kompas.com dan maju terus perfilman Indonesia. Yeay.